Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan, ketika Allah akan mengangkat derajat kita, kadang diberikan dulu cobaan, seperti hidup dalam kekurangan. Bila kita bisa bertahan atas kekurangan dengan mendekatkan diri kepada Allah, niscaya kebahagiaan akan menanti. Tapi kalau kita tidak tahan, lalu berpaling, apalagi mengkhianatinya, musibah akan menimpa. Seperti dalam cerita ini. Diusir karena miskin, pria ini 15 tahun hidup sendirian di hutan, menjelma jadi petani sukses. Silakan subscribe, like, dan beri komentar demi perbaikan channel ini. Dukungan Anda guys, sungguh luar biasa. Sejak Rendra di PHK dari perusahaannya, ia memutuskan pulang kampung ke rumah mertuanya berkumpul dengan anak dan istrinya. Ia memutuskan untuk jadi petani mengurus ladang mertuanya di hutan belantara yang jaraknya sekitar 30 km dari rumahnya. Setiap hari ia habiskan waktunya untuk mengurus ladang. Berangkat pukul 5 setelah sholat subuh, pulangnya menjelang sholat isya. Ia menanam pala uang dari sisa pesangonnya. Melihat keseharian suami yang jadi petani, istrinya merasa risih dan malu pada tetangga dan teman-temannya. Rasa malu istrinya mempunyai suami petani semakin menjadi. Apalagi saat teman-temannya sewaktu SMA datang ke rumahnya bersamaan dengan datangnya suami dari hutan. Dari rasa malu itu, ia tega menyebut suaminya adalah pembantu ayahnya yang mengurus ladangnya. Dan keesokan harinya, istrinya mengusir suaminya dari rumah sambil menempelkan tas butut yang isinya pakaian Rendra. Dengan sedih, Rendra meninggalkan rumah dan anaknya yang masih kecil. Awalnya ia bingung mau kemana, sementara ayah ibunya sudah tiada. Ikut ke kakaknya merasa malu. Akhirnya ia putuskan untuk menetap di ladang yang diurusnya dengan membangun gubuk. Mulai hari itu, Rendra hidup di hutan sendiri penuh kesepian dan kegelapan. Dalam kesendirian itu, ia merasa semakin dekat dengan Allah. Ia tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, bahkan tahajud dan duha ia laksanakan setiap hari. Ia pun sudah terbiasa makan dengan buah-buahan dan sayuran yang ada di hutan. Kerinduan pada anaknya ia alihkan dengan berdoa untuk kesehatan dan kesalehan anaknya. Pala yang ia tanami tumbuh dengan subur dan telah beberapa kali dipanen. Hasil panennya ia belikan lagi ke bibit pala, sehingga yang tadinya hanya menanam pala 20 pohon, kini semua ladang itu ditumbuhi pala yang tumbuh subur. Sedikit demi sedikit ia pun menabung untuk masa depan anaknya. Berkat keuletan mengurus palanya, 15 tahun kemudian palanya semakin berkembang. Setiap panen uangnya ia tabungkan untuk sang buah hatinya. Bahkan ia sekarang sudah punya beberapa anak buah dan menyewa tanah orang lain untuk mengembangkan pohon palanya. Kesuksesan Rendra menanam pala menjadi inspirasi bagi petani lainnya. Mereka mengikuti jejak Rendra menanam pala. Kisah Rendra hidup sendiri selama 15 tahun di hutan dan kesuksesannya menanam pala tercium salah satu stasiun televisi. Lalu ia dipanggil untuk menjadi bintang tamu. Saat acara berlangsung, secara kebetulan anak Rendra menonton melihat ayahnya ada di TV. Anak itu berjingkrak kegirangan, lalu ia memanggil ibunya. "Bu, ada ayah di TV." Ibunya datang. Ia kaget melihat Rendra masuk TV sebagai petani sukses. Wajah ibunya sedih, menyesali dulu telah mengusir suaminya dan telah memilih selingkuhannya yang kini jadi suaminya. Ia bersedih karena suami barunya selingkuh lagi dengan wanita lain. Dengan perasaan bangga, anak Rendra mendengarkan ayahnya bercerita tentang kesuksesan menanam pala. Di akhir acara, Rendra mengatakan dengan lirih, "Tabungan hasil dari pala ini untuk anakku tersayang. Anakku, Bapak sangat menyayangimu. Bapak rindu sama kamu. Bapak bisa begini semata-mata untuk masa depanmu, nak." Mendengar ayahnya bicara seperti itu, anak Rendra meneteskan air mata. Air mata sedih dari perjuangan seorang ayah. Air mata bangga pada ayahnya yang rela hidup di hutan sendirian demi menyiapkan masa depan dirinya. Sementara mantan istrinya tertunduk menahan malu. Masya Allah. Itulah cerita hari ini.
Kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.